Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. BTW karena gue tahu yang nonton ini teman-teman gue juga dan mungkin juga ada saudara gue juga, maka di sini gue juga sekalian menyapa. Halo, apa kabar? Semua sehat selalu untuk teman-teman gue yang sudah mencapai pada target-target hingga cita-citanya. Gue ucapin selamat. Dan bagi yang masih terus berjuang, gue yakin semua juga masih berjuang, tetap semangat. Ngomong-ngomong, mungkin lu juga penasaran tiba-tiba gue buat video kayak begini. Maka dari itu di awal video ini gue mencoba untuk menjelaskan, mencoba untuk bercerita terlebih dahulu sebelum gue masuk ke inti dari video ini. Jadi gue mulai dari mana ya? Ya intinya gue memperkenalkan, ini gue di sini ceritanya membuat sebuah video konten yang buat gue senang-senangan aja, buat gue have fun. Karena lama banget gue selalu mikir untuk membuat hal ini karena karena gue menjelaskan seperti ini, karena gue berpikir bahwa ketika gue ingin membuat konten ini bakal banyak orang yang, khususnya teman-teman gue, karena kan pendengar gue pasti teman-teman gue, karena gue juga gak punya follower, gak punya pengikut. Jadi kadang gue malu ketika gue membuat hal-hal yang aneh. Nah, ini yang salah karena menurut gue dilihat sebagai orang yang, ya gue nggak tahu ya lu melihat gue gimana, tapi lu pasti punya perspektif yang beda dari apa yang sebenarnya gue miliki gitu. Jadi lu mungkin berpandangan terhadap gue kayak gimana, tapi sebenarnya ketika lu mungkin lebih kenal lebih dalam, lebih kenal lebih sering ketemu, lu bakal lebih tahu ternyata gue tuh kayak gimana. Nah dari itu yang gue takut, kalau semakin banyak temen, banyak orang yang tahu ternyata Ojan kayak gini tuh, ternyata Ojan kayak gini. Nah itu yang, tapi ini gue setelah gue banyak pikir dan pada akhirnya ya malah justru itu mungkin akan mendekatkan, mempererat kita atau menjauhkan kita, maksudnya untuk menyeleksi lah. Kalau emang kalau emang lu belum tahu, ya intinya gue kayak gitu, gue kayak gini gitu. Jadi nggak apa-apa, karena gue butuh tempat kayak gini gitu, platform kayak gini ya, untuk kasih-kasihkan aja. Tapi yang jelas itu mungkin karena banyak saudara, temen yang mungkin punya perspektif atau memandang gue kayak gimana. Dari konten ini lu bakal banyak tahu ternyata gue memiliki sudut pandang atau cara pandang, lingkar pandang yang agak berbeda, dan mungkin lu juga baru ternyata gitu. Karena banyak banget juga di real life gue, ketika gue ketemu banyak orang, ketika gue ketemu sama temennya teman gue. Jadi misalkan gue satu kelas dengan si A, terus akhirnya gue berkumpul bareng-bareng dengan temennya si A, itu ada B dan C, yang sebenarnya udah ngeliat gue juga karena kita satu kampus. Ketika gue kita ngobrol, ya banyak yang baru tau kayak, oh ternyata lu banyak ngomong juga ya gitu, gue kira pendiam gitu. Nah itu salah satu hal, dan banyak banget yang kayak begitu memandang gue. Jadi itu baru sedikit hal, karena banyak hal yang ternyata pandangan gue kayak gini loh, pandangan gue kayak gini, begitu sih. Nah di konten ini gue akan buat seperti itu, makanya gue harus disclaimer terlebih dahulu. Dan gak ada niatan untuk apa-apa, just for fun. Karena ya seperti lo yang mungkin udah kenal gue, ya intinya kayaknya tempat dan konten kayak gini pas buat gue. Tapi whatever, selamat datang gue juga gak ada nama kontennya, ya di inilah.
dah transisinya gitu doang. Gue juga nggak bisa ngedit, males. Karena ini baru konten pertama, gue juga nggak ekspektasi gede-gede, gue juga nggak ekspektasi bakal lama. Intinya di sini gue ingin ngobrol, ingin membahas apa yang ada di pikiran gue, karena gue terlalu banyak untuk terus berpikir, karena gue suka banget berpikir dan membahas banyak hal di otak gue. Nah makanya kayaknya gue perlu tuangin, intinya gitu. Sebelum masuk ya kayaknya gue harus banyak cerita dulu tentang kenapa gue begini. Ya emang begini, banyak orang yang gue yakin memiliki minatnya masing-masing, dan salah satunya kalau gue ya berbicara atau ngomong. Mungkin untuk teman-teman gue yang lebih dekat dan sering ketemu banget dengan gue, sering ketemu intinya, kita pasti bakal tahu bahwa ketika gue udah sekali ngomong itu, kalau gue nggak bisa menahan sendiri ya bakal lama gitu. Dan itu yang udah gue aware, dan jadi setiap gue ketemu tuh pasti gue ngejam untuk memperkira ini bakal berapa lama gue ngomong dan gue harus kapan berhenti, nah gitu. Nah dari situ kenapa gue bisa suka ngomong, suka berbicara, sebenarnya ini yang mungkin nggak tahu bahwa gue itu seorang pemikir yang mana dalam setiap hal atau ada suatu kejadian dan ada suatu peristiwa, pasti akan gue pikir secara jauh, secara lebar aja gitu. Nggak tahu benar salah atau gimana, tapi karena gue suka aja, lebih tepatnya mungkin imajinatif ya, menghayal. Jadi itu awal dari akhirnya ketika gue ketemu orang, banyak banget ingin yang gue ceritain, karena gue telah menemukan beberapa sudut pandang yang gue gali sendiri dari misalkan ada peristiwa, terus gue tanggapi diri sendiri di dalam otak diri gue sendiri, untuk bagaimana gue berdiskusi dengan diri gue sendiri. Terus akhirnya bisa gue berimajinasi misalkan menjadi yang pro atau yang kontra, bagaimana sudut pandang yang pro, bagaimana sudut pandang yang kontra, dan gue mengambil analogi dari bagaimana peristiwa yang pernah terjadi, yang pernah dibahas oleh beberapa orang yang gue ikutin. Terus gue kayak menemukan sudut pandang baru, atau setidaknya gue paham apa permasalahan itu dan bagaimana gue menyikapinya untuk mungkin peristiwa lain yang memiliki bentuk yang sama, ini seperti itu. Nah ketika gue menemukan itu, jadi ketika gue ketemu, gue tuh bisa dan memang suka untuk akhirnya gue ngobrol, dan ketika dia masuk, ketika kita dalam pembahasan tertentu, terus gue gampang banget untuk mengaitkan atau menanyakan banyak hal, karena ya memang sudah terbiasa untuk gue memikirkan banyak hal dan mengkonsep, enggak sih mengkonsep, tapi akhirnya terbentuk sebuah pola. Jadi ketika gue ketemu ya gue ngobrol. Contohnya adalah seperti ini. Kenapa gue ngomong just ya, karena dalam otak gue aja tuh selalu gue latih untuk membahas dan berpikir, dan khususnya gue juga tertarik dalam public speaking. Jadinya gue aja melatih dalam diri gue, bahkan mendisiplinkan dalam diri gue, dalam saat gue masih berpikir dalam otak itu, gue harus ngomong dalam diri gue sendiri tuh harus yang tertata, rapi gitu. Walaupun gue masih berantakan, tapi sebegitunya gue juga melatih bagaimana berbicara, karena emang itu yang gue suka. Jadinya ketika gue ketemu temen ya sering nanya, ngalor ngidul ya kan. Tepatnya mungkin kalau cara wong Jawa ki ndopok. Tapi by the way, maka dari itu kayaknya gue penting banget dan butuh banget punya platform kayak gini atau buat sesuatu yang kayak begini gitu. Tapi ya itu memang gue kepikiran ini udah lama, dan yang menjadi memberatkan gue dan menjadi pertimbangan gue yaitu pasti bakal banyak pandangan-pandangan baru terhadap gue yang
mereka udah bentuk selama ini. Karena kadang setiap ketemu misalnya terhadap saudara atau teman kan kita nggak pernah membahas secara serius, membahas suatu tema yang yang apa ya, yang sedang terjadi, bagaimana sudut pandang ini sebenarnya itu kan kita nggak pernah. Kita pasti hanya membahas tentang kabar, terus membahas tentang apa yang sedang dikerjakan dan bagaimana mungkin penyelesaiannya atau uh, harapan ke depan dan lain-lain. Kita tidak pernah membahas tiba-tiba temaan gitu kan. Nah, oleh karena itu ketika di sini mungkin teman-teman atau saudara-saudara gue yang mendengarkan itu akan apa ya, ya akan menyadarkan, bukan menyadarkan ya, akan lebih mengenal gue uh, dalam sudut-sudut pandang lain. Dan ya mungkin ada yang juga baru aware ternyata begini tuh, ternyata Ojan begini tuh, Fauzan. Gue aja dalam nama panggilan itu kan banyak. Ini mungkin baru tahu gue dari ada Udi, ada Yudi, ada Ojan, Fauzan, dimana setiap panggilan itu juga ya ada perbedaan yang ya kecil lah. Ketika lo mungkin kenal gue sebagai Fauzan yang sekarang aja yang mungkin misalkan teman-teman di kampus gue kan juga nggak tahu seberapa jauh dan seberapa kompleks cerita gue gitu kan. Jadi ya yang hanya ditahu mungkin kan ketika first impression, ketika ketemu, ketika ngobrol. Tapi kan nggak bakal lebih tahu seperti orang yang kenal gue sebagai Yudi atau Udi yang di lingkungan lebih dekat lagi. Maka dari itu bakal pasti akan terus orang akan mengenal ya siapapun lah. Ketika mengenal orang lain pasti akan terus menemukan hal baru gitu. Nah, jadi masih prolog ternyata ya, belum masuk ke inti. Jadi oleh karena itu langsung saja. Jadi di sini gue ingin buat sebuah konten yang masih prolog juga ya, tentang membahas tentang ya kayak tadi gue bilang bahwa gue ingin dopok, tapi dopok dengan apa yang udah gue dapat dan bagaimana sudut pandang gue ketika mendengarkan informasi tersebut. Jadi gue disclaimer, habis dengerin sudah mendengar habis nonton 2 konten, tapi ingin gue bahas 1 konten aja. podcast ya, podcast Deddy Corbuzier, mungkin yang lo juga sering tonton. Tapi gue juga milih-milih juga ya kalau konten-kontennya yang absurd juga kadang gak gue tonton karena yang ada waktu juga. Di sini gue habis nonton Deddy Corbuzier, Om Deddy dengan Pak Guru Gembul. Oke, menarik. Nah ini gue ingin masuk ke pembahasan. Nah, itu transisinya. Bagi lo yang mungkin belum nonton atau dia nonton, mungkin lo lebih tergambar maksud gue, karena di sini gue nggak ingin jelasin secara rinci dan jelasin secara umum, karena banyak hal yang menarik yang gue tuh juga pengen ngomong gitu kadang. Bukan berbeda, kadang ya sama aja. Gue setuju dan gue udah sepakat dengan beberapa pendapat, tapi kayak gue dalam sudut pandang orang yang mungkin masih muda dan kadang ingin ngasih tahu kepada para pemuda yang lain, karena gue yakin kadang pemuda yang lain tuh lebih tertarik, lebih interest kepada hal-hal yang lebih mudah untuk dicerna. Tapi gue yakin sih banyak orang yang juga masih muda tapi filsuf, asik, maksudnya berpikir mungkin juga ya jauh bakal lebih baik dari gue mungkin ya. Jadi ketika melihat peristiwa tertentu tuh dia juga berpikir dan mempelajari ilmu-ilmu dari peristiwa tersebut. Nah dari konten ini gue ingin langsung ke konklusinya aja ya, karena gue mau dari
konklusinya dulu, baru gue jabarin lagi, terus gue simpulin lagi bahwa pada podcast ini pada akhirnya tema besarnya itu membahas tentang masyarakat umum atau ya manusia pada secara umumnya, kayaknya khususnya di Indonesia, eh, pada kenyataannya ya memang masih banyak yang menyerap informasi itu dengan tidak kritis. Itu mungkin bahasa gue ya, maksudnya bahwa masih banyak yang lebih suka mengkonsumsi tontonan-tontonan yang seperti sinetron. Gue nggak menyalahkan itu ya, karena gue ada pembahasan lain, tapi maksud gue dari yang masih suka tentang sinetron, hoax, dan juga permasalahan-permasalahan yang kayak begitu ya, maksudnya ya gosip-gosip dan lain-lain. Apalagi lagi ngetren juga eh, adanya perdukunan dan juga pesulap-pesulap Magico Hibinio ya, nggak coba merah. Jadi di sini dijelaskan bahwa oleh Pak Guru Gembul, permasalahannya itu bukan di dukunnya, bukan di pesulapnya Jiku Hibinio atau orang-orang di luar itu, antara yang benar dan yang salah, tapi malah justru ini yang menarik, bahwa masyarakatlah ini yang menurut Pak Gembul sakit. Dan dipertegas oleh Om Deddy. Ya itulah, gue masih menjaga image ya. Nah, ini sangat, nah ini kan paradigmanya kan kayak gitu, bahwa ternyata yang menjadi fokus perhatian ya sebenarnya masyarakatnya, karena masih menerima dan masih mempercayai hal-hal tersebut. Ini gue ini ada pembahasan sendiri mempercayai tentang dukun dan ilmu hikmah ya, karena disclaimer gue juga mempelajari hal tersebut gitu. Tapi yang jadi fokus kan adalah misalkan gue percaya dengan hal tersebut, tapi kan tidak secara kasar terus ada orang ngeluarin duit gitu-gitu loh. Dari tadi dijelaskan juga ada yang minta duit dari malaikat Jibril gitu-gitu loh. Nah itu ya, jadi sehingga pada akhirnya pembahasan podcast ini kan akhirnya Om Deddy terus nanya, terus gimana kalau masyarakatnya aja kayak begini, ini mau dari mana, pendidikankah ataukah. Terus dibalas lagi, dijawab lagi, ini juga yang menarik, bahwa memang pada kenyataannya dan pada akhirnya, bahwa Pak Guru Gumbul menjelaskan bahwa orang pintar dan emang orang dengan orang yang tidak pintar ya, atau yang orang bodoh itu perbandingannya akan jauh gitu. Hierarkinya pada akhirnya seperti contohnya presiden ada satu, bawah-bawahnya ada banyak gitu kan. Begitu juga ada guru satu, muridnya ada banyak. Jadi pada akhirnya pun sampai kapanpun ya memang orang-orang pintar itu sedikit dan orang-orang bodoh itu yang banyak. Nah, terus Om Deddy menjawab lagi bahwa berarti sampai kapanpun akan begitu terus dan nggak akan menyelesaikan masalah. Terus Pak Guru Gembul juga menjelaskan bahwa ya sebelum menjawab pada akhirnya nggak akan terselesaikan, bahwa Pak Gembul itu juga menjelaskan bahwa Amerika Serikat tuh butuh berapa ratus tahun ya itu untuk menjadi yang sekarang gitu loh. Berarti kan Indonesia tuh nggak akan nggak akan cepat juga gitu loh. Makanya memang ini adalah proses yang lama untuk menjadi seperti Amerika contohnya lah. Intinya tuh menjadi negara yang maju gitu. Tapi terus kan ditanyakan lagi kan, nah terus berarti kan apakah
Indonesia akan begini-begini saja gitu kan, karena banyak yang bodoh. Nah, ditekankan bahwa pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Pak Guru Gembul itu menjelaskan jumlahnya itu memang bakal perbandingannya sama terus, tetapi kan eh, yang akan dilihat, yang menjadi harapan itu ada bahwa yang bodoh-bodoh ini yang nggak bodoh-bodoh banget ya, bahwa bahwa apa ya, aware akan segala informasi, dapat memilah dan memfilter sendiri gitu-gitu, dan menjadi negara yang apa ya, yang kalau yang gue pahami itu memang bukan menjadi negara yang maju, tetapi negara yang sejahtera, sejahtera, bahagia, yang kondusif. Jadi ketika ada permasalahan itu tidak gampang untuk dipecah belah. Karena kalau zaman sekarang kita lihat adanya ya kita tahu sendirilah, gue juga nggak ingin membahas, tapi yang ingin gue bahas adalah bahwa bagaimana Pak Guru Gembul juga menjelaskan bagaimana dia ingin turut andil dalam perubahan, dalam merubah eh, generasi atau masyarakat Indonesia. Jadi beliau menjelaskan bahwa emang nggak bisa buat suatu generasi itu akan menjadi pintar semua, tetapi setidaknya menjadi andil. Nah itu yang menarik, bahwa memang pada akhirnya kesimpulan yang dapat gue ambil bahwa memang benar yang pintar dan yang bodoh akan banyak, akan memiliki perbandingan yang jauh. Tetapi kan bahwa ya kayak seperti Amerika kan pasti juga nggak semuanya pintar kan, ada yang bodoh, tapi kan bagaimana yang pintar ini dengan yang rata-rata pintar mungkin lah ya, yang sedang-sedang ini tuh bisa membuat, katakanlah katakanlah gini nih, soalnya ini gue agak melenceng, soalnya gini, penggunaan eh, ideologi demokrasi itu kan me, menggunakan suara terbanyak untuk menentukan suatu pilihan. Nah ini kan masih relevan jika yang memilih itu ya orang-orang yang masih baik, dalam artian mengetahui benar dan salah, dapat memilah dengan baik. Tapi kan ini menjadi hal yang buruk, ideologi ini kan menjadi yang buruk kalau misalkan masyarakatnya itu ya bodoh-bodoh semua. Jadi ketika menentukan suatu pilihan, misalkan yang bodoh itu milih B, tetapi terhadap ada profesor satu atau dua orang yang memang sudah jelas ya benar adalah A. Kalau menggunakan ideologi demokrasi kan berarti kan tetap B yang menang gitu kan. Nah ini gak akan sesimpel itu, gue tahu ini kompleks dan banyak hal, tapi yang menarik adalah ya bahwa memang yang harus dikontrol bareng-bareng adalah bagaimana generasi selanjutnya itu lebih baik, dalam artian uh, memang mungkin pada akhirnya sih pendidikan lah, bagaimana pendidikan itu uh, semakin baik, dan juga nah ini yang menarik nih, tidak semua orang hebat juga dari lahir dari pendidikan yang mulus. Banyak yang pengusaha-pengusaha yang memang berdasarkan uh, prakteknya dia. Tapi kan yang menarik adalah berarti kan pendidikannya kan gak cuma pendidikan formal yang harus kita jaga, jadi non formal, bagaimana orang tua mengasuh anak dan bagaimana lingkungan menjaga anak-anaknya di sekitar itu juga penting. Makanya pendidikan tuh ketika membahas pendidikan tuh tidak hanya formal, itu yang akan baru bisa melahirkan apa namanya, suatu generasi yang baik. Nah itu kadang pada akhirnya terus, kalau saya pribadi, kalau gue pribadi itu ketika lagi mikirin yang makro makro kayak begitu, akhirnya baru mikirin ke gue sendiri, kayak ya lu udah sejauh mana sih gitu. Karena ya itu memang gue emang gak jauh-jauh banget dalam pendidikan, tapi justru itu yang buat gue jadi bekal diri sendiri sebenarnya itu sih. Jadi uh,
gue suka untuk membahas permasalahan-permasalahan yang luas itu untuk dikembalikan ke diri sendiri. Kayak ya lu udah ngelakuin apa yang apa lu omongin gak gitu. Jujur, disclaimer juga, memang perjalanan akan selalu terus ada halangan dan rintangan. Apa yang gue pikirkan dan apa yang gue sudah tetapkan untuk gue sendiri juga kadang gue langgar sendiri. Jadi setidaknya kenapa enggak tetap untuk menyimpulkan atau ngelakuin apa yang udah gue lakuin, setidaknya untuk sembari diperbaiki. Jadi ini juga udah hampir setengah jam. Intinya seperti itu dari podcast itu. Sebenarnya banyak kan pembahasannya. Di sini gue juga ada beberapa catatan poin-poinnya lah. Membahas tentang agamawan. Kan dimulai dari isu agamawan. Terus habis itu Pak Guru Gumbul terus menjelaskan sebenarnya idealnya tuh gimana sih agamawan gitu kan. Terus habis itu ini latar belakang dari konklusi tadi, bahwa di awal dijelaskan bahwa ketika ada problem, yaitu tadi masyarakatnya itu yang difokuskan, karena bukan A bukan B, misalkan bukan bumi datar atau bumi bulat mungkin ya, ini gue ambil contoh sembarang aja yang ada di otak gue. Tapi bagaimana nih orang-orang ini nih bisa menyaring di antara dua pilihan itu. Nah itu kan. Terus juga bahas budaya. Nah budaya dibahas sedikit juga, dan sedikit namun mendalam ya, mendasar sekali, bahwa fisik atau bentuk wujud budaya itu yang nggak perlu apa ya, tanda kutip intinya tidak perlu dipertahankan gitu loh. Ya dimana dia ngambil contoh kayak baju pakaian yang masih primitif gitu kan, seperti dulu. Pada akhirnya sebenarnya memang sekarang udah ada banyak modifikasi gitu kan, penggunaan kebaya, penggunaan kerudung gitu. Tapi intinya maksud saya paham bahwa mentalnya yang harus dilestarikan. Bagaimana misalkan budaya Jawa ya, mungkin bahasa Jawa dilestarikan menurut saya masih bagus. Tapi ketika misalkan itu membatasi orang, misalkan dalam zaman sekarang itu penggunaan bahasa tuh malah yang lebih terutama bahasa Inggris ya kan. Memang pada pokok inti dalam berbahasa itu bukan hanya bahasanya, tetapi kalau misalnya dilihat kayak bahasa Jawa itu bagaimana unggah-ungguh, bagaimana Anda bertemu dengan orang lebih tua, lebih muda atau sepantar. Nah pemahaman itu yang harusnya dilestarikan. Jadi ketemu dengan siapapun menggunakan pattern-pattern tersebut gitu. Dengan itu orang bakal lebih dimanapun, misalkan lo udah kuliah di luar negeri pun, ketika lo punya mental yang seperti itu, lo menghargai dengan orang lebih tua, terus juga tetap respect pada yang lebih muda, itu lo kalau bisa diterima dimanapun gitu loh, lo akan disambut baik. Nah itu yang menurut gua analogi dari pembahasan tadi. Terus juga gue nggak tahu nih sambungannya gimana, tapi ini juga bahas tentang bagaimana prostitusi, dibahas juga prostitusi yang ada di Madinah juga ada zaman dahulu. Yang menarik adalah bagaimana penyelesaiannya. Menarik banget ya, ini juga masih dalam otak gue ya. Ini kalau ingin gue sepil bahwa prostitusi itu ilegal dan non ilegal kan, itu masih dalam hal yang intinya kalau tahu ya gue pikirin itu. Karena dalam sisi agama gue tahu ya lah, kita tahu lah ya. Tapi dalam bagaimana kalau misalkan sudut pandangnya begini, banyak juga yang berpendapat bahwa harus dilegalkan dalam artian dilegalisasi itu ya
dilegalkan dan juga harus ada hukumnya, karena pertimbangannya bahwa kalau tidak dikontrol itu kan malah kemana-mana, bahwa bisa aja terjadi itu di sembarang tempat dan tidak bersih. Dan ya yang dikhawatirkan yang sempat viral itu bahwa ternyata di Bandung banyak yang terkena HIV/AIDS. Kita nggak tahu karena itu sebenarnya terjadi gimana, maksudnya kan kita nggak tahu, mungkin aja ya karena tidak dibuat apa ya, legal. Dalam pendapat orang lain ya, ini hanya gue yang menyantumkan ya, karena nggak legal, nggak ada tempatnya, jadi tempatnya sembarangan dan kotor, akhirnya ya menyebar gitu kan. Itu juga menarik, tetapi bagaimana Rasulullah juga menyelesaikan juga menarik. Berarti akarnya nggak cuma di situ aja, kayaknya harus di sudut skopnya itu harus lebih luas lagi gitu. Terus habis itu membahas Islamophobia, ini juga menarik banget, menarik semua emang pembahasannya. Bagaimana Islamophobia itu lahir itu sebenarnya dari orang Islamnya sendiri, yang bahasanya apa tadi ya, jadi penjelasannya tuh bahwa ada sekelompok orang yang yang membuat statement kayak nggak perlu mempelajari ilmu-ilmu eksak, itu kan duniawi, belajarlah ilmu-ilmu nahwu sorof, bahasa Arab, tafsir, hadis. Betul, inilah yang membuat apa ya, membuat bumerang pada akhirnya. Jadi kenapa Islamophobia ada ya karena itu juga, bahwa pada akhirnya kan kita tertinggal dalam teknologi, kita tertinggal dalam kekayaan, sehingga kita tidak bisa mengontrol banyak orang untuk tidak sih mengontrol, tapi orang luar akan melihat ya Islam seperti itu, primitif, selalu membatas-batasi, ketinggalan zaman gitu, padahal sebaliknya kan, intinya gitu. Terus pada akhirnya dibahas tentang perang, terbelakang perang, dimana juga di situ dibahas tentang perang salib. Itu juga menarik, bagaimana lahirnya perang. Tadi kan habis membahas tentang Islamophobia, tentang Islam, terus salah satunya kan Islam dinilai sebagai agama yang keras, terjadi peperangan. Nah, kan yang menarik kan perang itu kan nggak cuma latar belakang agama gitu kan. Di situ Pak Guru Gembul itu menjelaskan seperti itu, dari hal yang dia inginkan gitu. Bahkan dia menjelaskan pada dasarnya berdalam hidup itu memang harus membunuh. Kita mau makan nasi harus membunuh padi gitu-gitu. Itu juga menarik. Terus tadi membahas hierarki juga, yang ingin pembahasan akhir juga, bahwa kan ditanya, yaitu konklusi yang tadi, pada akhirnya terus gimana, apa yang harus dibenahi gitu kan, kayaknya seperti itu ya, seperti udah gue sampaikan tadi di awal. Terus harapan dan juga mental ya, pada akhirnya memang kita harus optimisnya bahwa gini, adanya Pak Guru Gembul dalam pendidikan berarti kan sebuah harapan. Mereka kan mungkin kita lihat bahwa lagi membahas tentang bobrok atau ketidakbagusan Indonesia gitulah, tapi kan justru mereka itu orang Indonesia yang ada yang lagi bahas, berarti kan ada mereka yang aware. Dan gue yakin banyak juga orang-orang atau tokoh-tokoh Indonesia yang sedang lagi memperjuangkan. Jadi gue terhadap Indonesia tuh terus tetap optimis dengan segala permasalahannya. Gue optimis ya, seperti hidup gue juga, gue harus optimis dengan berbagai permasalahan hidup gue. Begitu juga lu, makanya juga terus optimis apapun cita-cita lu, yang lu inginin, dan juga permasalahan lu optimis, karena semua pasti bisa. Karena kita tuh nggak boleh menyimpulkan akhirnya ya, karena kita kalau belum ketemu pada akhir, kita harus terus berharap yang baik-baik.
karena itulah yang menjadi modal banyak orang sukses. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Kalau yang udah mendengar sampai akhir, terima kasih banyak. Dan gue yakin lo teman-teman gue yang dengerin, karena gue juga belum punya banyak follower atau saudara-saudara gue. Kalau audionya ternyata jelek, gue juga tadi udah cek sound beberapa kali, harusnya nada segini tuh dengerin jangan jelas, tapi gue nggak tahu apakah konsisten, karena kayaknya kalau gue gerak-gerak gini ngaruh juga. Dan ya gimana, udah kalau tadi kan kayak banyak gerak-gerak juga dan mungkin banyak yang kata-kata yang nggak denger ya, sorry. Terima kasih, bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.